Gejolak geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel, tak hanya mengguncang stabilitas kawasan, namun juga mulai merembet ke dunia sepak bola global. Dari terhambatnya pergerakan pemain bintang hingga potensi relokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia, konflik ini memunculkan kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap kalender sepak bola internasional, bahkan keselamatan individu yang terlibat. FIFA secara mengejutkan mengumumkan pencoretan tim nasional Israel dan Iran dari seluruh kompetisi internasional yang berada di bawah naungannya. Menyusul eskalasi konflik berkepanjangan antara kedua negara, keputusan drastis ini diambil setelah serangkaian pertemuan darurat Dewan FIFA yang membahas dampak destabilisasi regional akibat ketegangan politik dan militer yang memanas, kata Presiden FIFA Gianni Infantino dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss, kemarin. Situasi yang tidak stabil di Timur Tengah telah mencapai titik di mana kami tidak dapat lagi menjamin keselamatan dan keamanan para pemain, ofisial, dan penggemar yang terlibat dalam pertandingan internasional, jelas Infantino, dengan nada serius. Sepak bola seharusnya menjadi jembatan persatuan, bukan medan pertempuran politik. Kami berharap keputusan sulit ini dapat mengirimkan pesan kuat kepada semua pihak terkait untuk mencari resolusi damai sesegera mungkin, tambahnya. Pencoretan ini berarti Israel dan Iran tidak akan dapat berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang, Piala Asia, atau kompetisi regional lainnya yang diselenggarakan di bawah naungan FIFA dan konfederasinya. Langkah ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah FIFA untuk alasan politik dan militer berskala besar seperti ini, telah memicu beragam reaksi di seluruh dunia. Di Tel Aviv, Asosiasi Sepak Bola Israel, menyatakan kekecewaannya yang mendalam, menyebut keputusan FIFA sebagai tidak adil dan berdampak buruk bagi semangat olahraga. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran (FFIRI) juga menyatakan penyesalan, namun memahami kekhawatiran FIFA terkait keamanan, meskipun mereka berharap ada solusi lain yang bisa ditempuh. Analis olahraga dan hubungan internasional memprediksi bahwa pencoretan ini akan memiliki dampak signifikan pada lanskap sepak bola global, terutama di Asia. Di sisi lain, beberapa pihak memuji FIFA karena mengambil sikap tegas terhadap konflik yang mengancam stabilitas dunia, sementara yang lain mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk intervensi politik yang berlebihan dalam dunia olahraga. Belum jelas sampai kapan sanksi ini akan berlaku. FIFA menyatakan bahwa mereka akan terus memantau situasi dengan cermat dan akan mempertimbangkan kembali keputusan ini hanya jika ada tanda-tanda signifikan deeskalasi konflik dan jaminan keamanan yang memadai. Sementara itu, jutaan penggemar sepak bola di Israel dan Iran harus menunda impian mereka untuk melihat timnas kebanggaan mereka berlaga di panggung internasional, sebuah harga yang mahal untuk sebuah konflik yang tak kunjung usai. Di sisi lain, Manor Solomon, bintang Tottenham Hotspur berusia 25 tahun, kini menghadapi situasi sulit, terjebak di negaranya, Israel, menyusul konflik yang memanas dengan Iran. Solomon terbang kembali ke tanah airnya untuk melangsungkan pernikahan. Ia mengikat janji suci dengan pasangannya, Dana Voshina, pada hari Kamis lalu, hanya 6 hari setelah menjadi pemain inti Israel dalam kemenangan kualifikasi Piala Dunia di Estonia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi Solomon dan klubnya, Tottenham. Konflik yang sedang berlangsung berpotensi mempengaruhi karir dan keselamatannya. Dengan perannya sebagai pemain kunci bagi tim nasional Israel, keberadaannya di tengah ketegangan geopolitik menjadi sorotan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kapan Solomon dapat kembali ke London untuk bergabung kembali dengan Tottenham. Keselamatan dan kepulangannya kini menjadi prioritas utama, di tengah harapan agar situasi di Timur Tengah segera mereda. Warga dan supporter sepak bola Israel semakin resah. Mereka kompak mengecam dan menolak konflik yang sedang berlangsung di negara mereka, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menghentikan peperangan. Kepanikan melanda menyusul serangan rudal Iran yang terus-menerus membombardir wilayah Israel. Seruan damai dan riuh dengan sorakan, kini muncul suara-suara lantang menuntut perdamaian.
para penggemar sepak bola, bersama dengan warga sipil lainnya, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap eskalasi konflik. Mereka merasa menjadi korban langsung dari ketegangan politik yang terus memanas, menyebabkan rasa takut dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Desakan agar Netanyahu segera menghentikan pertempuran semakin kuat, namun, tampaknya seruan tersebut belum diindahkan. Pemerintah Israel justru terus memperlihatkan sikap konfrontatif, membuat warga semakin panik. Ancaman rudal yang tiada henti memicu kekhawatiran akan keselamatan keluarga dan harta benda. Setiap sirine berbunyi, jantung kami rasanya mau copot, kata seorang ibu rumah tangga, menggambarkan teror yang mereka alami. Konflik ini tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. Sekolah-sekolah ditutup, sarana dan prasarana sudah hancur, transportasi terganggu, dan banyak bisnis yang terpaksa berhenti beroperasi. Situasi ini diperparah dengan ketidakpastian kapan semua ini akan berakhir, menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Israel kini berharap ada solusi diplomatik yang cepat dan efektif untuk mengakhiri penderitaan ini. Mereka mendambakan perdamaian agar bisa kembali menjalani hidup normal, tanpa bayang-bayang rudal dan konflik. Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, termasuk sepak bola dunia. Situasi geopolitik yang tegang ini berpotensi besar mengganggu jadwal pertandingan internasional, perpindahan pemain, dan bahkan sponsor klub-klub besar. Konflik ini dapat menyebabkan pembatalan atau penundaan pertandingan yang melibatkan tim nasional dari kedua negara atau negara-negara tetangga. FIFA dan AFC kemungkinan besar akan mengevaluasi ulang lokasi pertandingan yang telah ditetapkan, terutama jika ada kekhawatiran keamanan bagi para pemain dan staf. Contohnya, jika Iran atau negara-negara di Timur Tengah menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia, lokasi tersebut mungkin harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pergerakan pemain antara klub-klub di Eropa dan Timur Tengah bisa menjadi lebih rumit. Pemain-pemain yang berasal dari Iran atau Israel mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan visa kerja di negara-negara tertentu karena alasan keamanan atau sentimen politik. Hal ini bisa menghambat transfer pemain dan mempengaruhi kekuatan skuad klub. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan besar yang menjadi sponsor klub sepak bola atau turnamen internasional mungkin menarik diri dari investasi mereka di wilayah yang bergejolak. Ketidakpastian ekonomi dan risiko reputasi bisa membuat sponsor enggan melanjutkan kerjasama. Akibatnya, pendapatan klub dan federasi sepak bola bisa menurun drastis, mempengaruhi keuangan operasional dan program pengembangan pemain. Konflik ini juga dapat mempengaruhi moral para pemain yang berasal dari wilayah tersebut. Mereka mungkin merasa tertekan dan sulit untuk fokus pada pertandingan di tengah kekhawatiran akan keluarga dan negara asal. Di sisi lain, penggemar sepak bola di seluruh dunia juga merasakan dampak emosional, dengan meningkatnya ketegangan dan kekhawatiran terhadap keamanan global. Tidak menutup kemungkinan adanya sanksi atau boikot yang diberlakukan oleh Badan Sepak Bola Internasional terhadap federasi atau klub tertentu jika konflik terus kian memanas. Meskipun jarang terjadi, sanksi semacam itu bisa melarang partisipasi dalam turnamen internasional atau pertandingan persahabatan, yang akan sangat merugikan perkembangan sepak bola di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, konflik antara Iran dan Israel bukan hanya masalah politik, tetapi juga memiliki riak yang signifikan di dunia sepak bola, mengancam stabilitas, keuangan, dan semangat sportivitas yang selalu dijunjung tinggi.